Sana, sini. Ya, gimana tuh? Halo guys, balik lagi dengan saya Frijal. Di sini sudah ke video keempat ya. Di sini saya akan menjelaskan soal membangun human capital berkualitas tinggi. Sebelumnya kalian belum pada tahu kan? Yuk, mari kita simak. Human Capital dan Management (SDM). Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman belajar. SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan dan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat kependidikan, dan peluang yang tersedia. Gomez 2003. Pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlakukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Penekanan kualitas SDM. Yang pertama, kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga, kualitas kekaryaan yang meliputi A. Faktor pribadi, yaitu kecerdasan pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. B. Faktor lingkungan dan organisasi, seperti situasi kerja dan kepemimpinan. C. Faktor luar organisasi, seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Kebutuhan SDM di Indonesia. Dari perancangan di atas ditegaskan SDM yang diperlukan di Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan menciptakan iklim hubungan yang produktif dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Human Capital dan Manajemen SDM. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, secara harfiah pengertian modal manusia adalah berpengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai model atau aset suatu bangsa. Yang kedua, Human Capital Management oleh Gaspres 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, perorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Yang keempat, dalam human capital, MSDM adalah penggunaan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Human capital dan investasi pembangunan SDM. Di sini ada 4 poin lagi. Yang pertama, investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andai, dan berkarakter. Yang kedua, penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa membangun human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Yang ketiga, standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sesuai bidang permintaannya. Yang keempat, konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan
fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Mempersiapkan generasi emas atau bisa dibilang gold generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat, aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya, tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khusus bagi generasi yang terbakat dan bertalenta perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Oke. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan soal membangun human capital yang berkualitas unggul. Nah, tutur kata, jangan lupa like, comment, and subscribe ya kawan-kawan. Oke, bye-bye.